sesuai dengan tuntunan yang dari atas. Harus ada reformasi birokrasi. Jadi tatanan di pemerintahan itu reformasi birokrasi harus berjalan dengan baik. Ya, mulai dari kepegawaiannya, kemudian mulai dari career planningnya dan sebagainya. Ya, kemudian mulai dari strukturnya, kemudian juga bagaimana penempatan orangnya, kemudian bagaimana fungsi ASN yang sesungguhnya, ya sehingga memang betul-betul nanti pemerintahan Kota Depok itu bisa menjadi sebuah pemerintahan yang baik dan bersih, ya good dan clean, ya governance. Itu harapannya supaya memang betul-betul ASN itu atau pemerintahan itu melayani masyarakat. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik, public services. Ya, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita di Depok belum punya nih apa yang disebut dengan pelayanan satu pintu berbasis mall. Ya, itu kita belum punya. Ya, seperti contohnya mall pelayanan publik belum ada. Nah, ini perlu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kota kabupaten lain sudah punya gitu kan, Depok harusnya sudah, tapi kok ini belum juga gitu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ke depan itu harus bisa lebih baik dan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu terkait dengan tata kelola pemerintahan. Dan kita melaksanakannya SDM ASN itu harus sesuai dengan career planningnya, sesuai dengan merit system, ya merit system. Nah, itu harus berjalan dengan baik. Itu terkait dengan tata kelola pemerintahan, ya sehingga pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian yang kedua terkait dengan problematika yang ada di Kota Depok. Depok sebenarnya dari sisi penduduknya cukup padat, yaitu saat ini sudah mencapai 2,3 juta. Kemudian juga kalau untuk pemilu kada nanti hak pilihnya 1,3 juta. Saya sudah ngobrol-ngobrol dengan KPU, ya kurang lebih datanya sekian. KPU punya target 75% ya harus digunakan hak pilihnya. Nah, kemudian kalau saja untuk masalah di Kota Depok, ya pendapatan kita cukup baik, mungkin terkena dengan COVID akan terjadi penurunan, akan terjadi penurunan pendapatan. Yang sebelumnya laju pertumbuhan Kota Depok itu sekitar 6%, itu turun, kemungkinan bisa sampai 3%. Ya, di masa COVID ini sudah barang tentu ada dampak sosial. Salah satunya adalah angka pengangguran. Tempo hari tahun lalu itu sekitar 6%-an, mungkin sekarang bisa lebih. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan, ya di samping angka kemiskinan yang tadinya 2,15%-an itu bisa juga turun atau menjadi meningkat orang yang miskin itu. Nah, oleh karenanya nanti ada data BPS yang terbaru akan dilihat berapa angka kemiskinannya. Kemudian yang berikutnya untuk pengangguran ini, kalau tidak segera diatasi, maka akan dampak hal-hal yang lain, apakah itu keamanan, ketertiban dan sebagainya. Ya, ini bisa berdampak apabila angka penganggurannya tinggi, karena orang butuh makan. Jadi itu harus kita selesaikan dulu. Ya, persoalan yang sangat mendasar, kebutuhan mendasar itu harus kita selesaikan. Nah, ya sudah barang tentu kalau untuk saat ini sudah dijalankan di program COVID, yaitu melaksanakan bantuan-bantuan, tetapi bukan hanya sekedar itu, tapi harus kita ciptakan lapangan pekerjaan baru. Selama ini Depok sudah menjalankan membuat semacam job fair gitu, setahun 2 kali, tapi itu tidak cukup. Maka beberapa waktu yang lalu saya survei ke lapangan, ternyata Depok itu memiliki BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, itu ada di pesantren-pesantren di Depok, itu belum digarap. Ya, dan itu potensinya sangat baik apabila kita gunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang memang betul-betul belum mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan pelatihan tersebut maka Pemkot memberikan intervensi sehingga
kita kerjasama dengan lembaga pendidikan yang langsung bisa menyalurkan pekerjaan, baik itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, tempo 2 tahun dilakukan diklat, ya insya Allah akan bisa dikirim, apakah itu ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Nah, itu barangkali yang perlu kita lakukan.